Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di dalam Dialektika Al-Haq bersama Al-Haq membumikan Al-Quran. Sahabat Al-Haq, hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Yayasan Al-Haq Indonesia yang akan kita tanya tentang apakah itu Yayasan Al-Haq dan bagaimanakah Yayasan Al-Haq selama ini berjalan. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ustadz Azim Zulkarnain. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Haq Indonesia yang selama ini bersama teman-teman Yayasan Al-Haq membuat berbagai macam kegiatan yang bermanfaat untuk warga-warga Balikpapan dan juga sudah sampai kepada beberapa cabang yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustadz saya minta waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol tentang Yayasan Al-Haq, Ustadz. Baik. Mungkin langsung saja Ustadz, yang pertama, saya secara pribadi ini sebenarnya masih sangat baru Ustadz dengan Yayasan Al-Haq Indonesia, dengan metode Al-Haq gitu kan. Jadi sebenarnya cukup banyak informasi yang ingin saya tahu gitu tentang Yayasan Al-Haq itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu sebenarnya Yayasan Al-Haq ini adalah yayasan yang seperti apa, Ustadz? Bergerak di bidang apa? Iya, jadi Yayasan Al-Haq ini sebenarnya berdiri dulu di latar belakangi dengan semangat untuk membuat suatu lembaga yang fokus terhadap dua hal sebenarnya. Yang pertama, dulu awalnya itu kita punya lembaga tahsin ya, punya lembaga tahsin Quran yang diawali di Ar-Rahmah Balikpapan begitu ya. Ya, Ar-Rahmah Balikpapan itu berjalan kurang lebih dari tahun 2013 sampai saat ini pun masih ada begitu ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa kita ini lembaga tahsin gitu ya, waktu masih di Ar-Rahmah ya, memiliki banyak asatidz dan juga qadarullah Ustadz Saiful selain membina di Ar-Rahmah juga ada cabang-cabang beliau di tempat lain ya. Waktu itu awalnya itu beliau membina juga di Lampung dan di Riau yang cabang-cabang pertama, terus ada juga yang di Al-Iman dan juga Nurul Ilmi gitu ya, dan ada lagi yang lain gitu ya. Intinya kita punya asatidz banyak dan ada beberapa cabang. Kemudian ini bagaimana supaya ini semua di-manage secara baik ya, dikelola secara baik, di-manage secara baik. Kayaknya ini kalau seperti ini sepertinya harus punya lembaga khusus. Berarti gitu waktu itu ketika sudah ada cabang di beberapa tempat, tapi Yayasan Al-Haq itu belum ada, Ustaz? Belum ada. Jadi makanya dia berdiri, lembaga tahsinnya itu berdiri, kegiatan tahsinnya itu kegiatan belajar membaca, belajar dan mengajar Al-Quran itu sudah terjadi terlebih dahulu. Oh gitu. Gitu. Jadi peserta itu sudah masyarakat itu sudah merasakan adanya manfaat dari metode tahsin yang Ustadz Saiful ciptakan gitu ya, sebelum berdirinya yayasan ini. Nah, cuman karena seiring berjalannya waktu kita melihat ini ini akan jadi suatu masalah ketika kita tidak memanage ini dengan baik gitu ya. Karena kita seolah-olah kita sebagai pusat gitu membuat peraturan, membuat pengelolaan ke cabang bagaimana, ini kan harus ada naungannya istilahnya gitu ya. Ada kesepakatan. Betul, ada kesepakatan, ada struktur organisasi yang menaungi itu semua. Bagaimana nih tata kelolanya gitu antar cabang ini dengan cabang itu bagaimana gitu kan. Nah, ini jadinya kita berinisiatif supaya bagaimana ini dibuat suatu lembaga khusus yang memang untuk menaungi itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga metode Al-Haq sendiri yang diciptakan oleh Ustadz Saiful ini di tahun 2013 itu juga ternyata perlu di-manage juga gitu ya. Jadi memang ini dalam bentuk metode itu kan dalam bentuk pendidikan gitu ya, servis pendidikan gitu ya. Tapi di balik itu ketika kita sudah melibatkan ratusan guru ya, ribuan peserta gitu ya, tentu kan ini metode ini jadi suatu hal yang bukan hanya
satu sisi sudut pandang sebagai suatu metode pendidikan saja gitu ya, tapi juga suatu yang harus di-manage secara manajemen lah istilahnya, terkait misalkan ketika bagaimana kita membuat soal-soal ujiannya, placement testnya, lalu bagaimana apakah misalkan metode itu kan buatan manusia ya, buatan manusia tentu ada penyempurnaannya. Oh ini masih diperbaiki, itu masih diperbaiki, dievaluasi dan seterusnya. Nah ini kan nggak bisa kalau cuma dilakukan sendirian gitu ya. Jadi perlu ada timnya juga. Nah dan itu harus tersentralistik, ada tim kurikulumnya kayak gimana begitu ya. Akhirnya jadi itu perlu suatu lembaga yang menaungi metode itu sendiri. Jadi berangkat dari dua hal tadi terkait dengan tata pengelolaan pusat dan cabang gitu ya, kemudian pengelolaan metodenya itu sendiri, akhirnya kita ingin fokus kepada dua hal itu. Berarti Yayasan Al-Haq ini dibuat khusus untuk menaungi dakwah Al-Quran tadi, dan juga untuk terus mengupgrade, mengevaluasi metode yang telah dibuat oleh Ustadz Saiful Anwar tadi. Betul. Ya, jadi ada asatidnya ya, diupgrade terus, dievaluasi terus, kemudian metodenya juga ya, diupgrade apa yang mungkin perlu. Ini jadi itu kita mengupdate terus itu. Kemudian manajemen pengelolaannya juga diupdate terus seperti itu. Berarti Yayasan Al-Haq ini untuk inisiatornya siapa, Ustadz? Baik, kalau pendirinya itu ada beberapa orang ya dulu pada tahun 2000. Sebenarnya metode Al-Haq ini kalau dibilang tadi yang sudah saya ceritakan bahwa kalau secara yayasannya itu sendiri, Yayasan Al-Haq ini dia hadirnya belakangan gitu ya. Jadi emang diawali oleh sebuah metode lah intinya gitu lah. Diawali oleh sebuah metode yang diciptakan oleh Ustadz Saiful, dipakai di berbagai cabang. Nah, kemudian setelah waktu berjalan sampai 2019 ya, sekitar bulan September baru kita berpikiran untuk ini sebenarnya harus punya lembaga khusus gitu betul. Ya. Jadi setelah dari 2013 sampai 2019 itu sekitar 6 tahun gitu ya. Baru di 2019 secara legal formal kita membuat Yayasan Al-Haq Indonesia gitu ya, tercatat secara hukum dan notaris di Uni Astuti SH ya, nomor 42 tanggal 24 September 2019. Itu baru Yayasan Al-Haq berdiri secara resmi, secara legal gitu ya. Jadi kita ini lembaga yang memang legal gitu ya, formal dan legal. Kemudian dulu pendirinya itu ada beberapa orang ya. Pertama tentu saja Ustadz Saiful Anwar LCM Al-Hafidh sebagai ketua pembina kita ya. Kemudian ada Pak Riko Yunanda ST. Kemudian ada juga Pak Rahmat Wijaya. Ya, beliau juga ini. Kemudian Pak Lukman Rashidi ya, Ustadz Lukman yang STMMT yang beliau dulu juga ketua tahsinnya Ar-Rahmah begitu ya. Nah, kemudian ada juga Pak Sukma Unggul Alamin, beliau salah satu pengusaha ya, punya toko khazanah, toko baju dan buku-buku Islam ya di Sepinggan Pratama Balikpapan. Kemudian ada juga Ustadz Nasrul Hamdi yang beliau LCMA dan beliau sahabat Ustadz Saiful juga. Nah, itu yang inisiator lah, tadi ditanyakan inisiatornya ya. Ya itulah orang-orang yang di awal-awal merumuskan supaya Yayasan Al-Haq ini berdiri seperti itu. Akhirnya jadilah sampai sekarang saat ini seperti itu. Baik. Yayasan Al-Haq Indonesia sendiri kan pasti punya tim support, divisi dan departemen Ustaz ya. Lalu divisi dan departemen apa saja yang kemudian mendukung Yayasan Al-Haq Indonesia ini? Baik, jadi di dalam yayasan memang fokus utama kita sementara ini memang kalau dibilang fokus utama itu memang di bidang pendidikan Al-Quran ya, pendidikan Al-Quran dengan metode Al-Haq tadi ya, dalam bentuk yang diaplikasikan di level praktik itu kita membuat LTTQ, Lembaga Tahsin dan Tahfiz Quran plus Qiraat Indonesia gitu. Ini kayaknya LTTQ kita tambah satu ya. Biasanya kalau LTTQ orang taunya Lembaga Tahsin dan Tahfiz Quran. Cuman karena kita juga Ustadz Saiful punya kompetensi di Qiraat, makanya kita tambah satu lah definisinya. Lembaga Tahsin, Tahfiz Lembaga Tahsin, Tahfiz dan Qiraat Al-Quran gitu ya, kita tambah satu. Nah, kemudian selain divisi pendidikan tadi dalam bentuk Lembaga Tahsin dan Tahfiz Quran tadi, kita juga memiliki beberapa divisi gitu ya. Ada divisi admin dan keuangan, kemudian ada
IO dan fundraising, ada divisi ekonomi dan usaha, ada media, seperti itu. Jadi ada berapa tuh? Dan jadi kalau divisi tahsin ya, satu, kedua divisi admin dan keuangan, tiga divisi IO dan fundraising, keempat divisi ekonomi, dan kelima divisi media. Nah, jadi kelima hal tadi gitu ya masih fokus mensupport ya, sifatnya mensupport divisi tahsin. Ya, mensupport divisi tahsin. Jadi kesemuanya itu masih mensupport. Nanti nggak menutup kemungkinan jika suatu saat misalkan, terutama misalkan ya divisi IO dan divisi ekonomi dan usaha ini punya program yang baik gitu ya, dan memang terstruktur rapi dan memang acaranya besar-besar, mungkin bisa jadi divisi yang memang punya fokus tersendiri gitu ya, fokus sendiri gitu. Dan jadi ya kita harapkan jadi yayasan ini memang nanti ke depan lebih umum, dalam artian setiap sekarang ini kan masih fokus ke semuanya mensupport, sifatnya mensupport divisi pendidikan. Nah, kalau nanti ke depannya masing-masing punya ini sendiri gitu ya, punya fokus sendiri, ya bisa jadi semua bisa mandiri sendiri-sendiri gitu ya, mandiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin ke depannya sudah misalkan divisi IO dan fundraising punya kegiatan yang tahunan tuh sudah rutin dan berbagai hal, mungkin dari Quran bisa, atau yang bukan related ke Quran juga bisa, itu bisa jadi gitu ya. Divisi ekonomi dan usaha misalkan, kalau sama ini kan mungkin sifatnya kegiatan-kegiatan yang mensupport Al-Haq gitu ya, misalkan pengadaan merchandise segala macam gitu ya tentang Al-Haq. Nanti ke depannya mungkin nggak mesti tentang Al-Haq, mungkin yang lain juga bisa gitu ya. Ya bisa seperti itu. Jadi kita nanti memang bergerak, Yayasan Al-Haq ingin seperti jadi kayak komunitas gitu ya. Komunitas. Jadi kalau Anda tahsin di Al-Haq gitu ya, tahsin di LTTG Al-Haq, ya bukan hanya dapat ilmu tahsinnya, metode Al-Haq gitu ya, tapi juga dapat komunitasnya. Betul. Ya, kalau udah komunitas kan, misalkan nih Mas Ahmad pergi ke Gresik, itu ada cabang kita. Misalkan Mas Ahmad kebetulan nggak punya ini nih, lagi nggak tahu jalan nih misalkan, ataupun ya tinggal di komunitas saja, ada teman nggak di situ? Oh, ada dari Al-Haq, peserta Al-Haq di sana ada. Wah, itu kan enak. Oh, tinggal di rumah saya aja. Itu kan udah komunitas gitu sifatnya ya. Jadi itu yang ingin kita bangun ke depannya, bukan hanya sekedar dapat tahsin aja, enggak gitu ya. Tapi dapat teman, dapat dapat koneksi gitu ya. Dan juga dapat support di kalangan sesama peserta tahsin gitu ya. Seperti itu. Untuk kantornya Yayasan Al-Haq ini sudah ada, Ustaz ya? Iya, untuk awal-awal itu kita waktu pertama kali, mungkin 1 bulan pertama kali ya. Itu kita di rumah salah satu pendiri ya, Pak Jandriko Yunanda ST. Di Spingan pertama itu awal pencatatan ininya pertama kali gitu ya. Cuman setelah itu kita langsung 1 bulan setelah itu ya, saya nggak hafal ya, tapi intinya kita langsung pindah ke Grand City ya, di Ruko Palladium nomor 21 Business District di Grand City, Batu Ampar, Balikpapan Utara. Seperti itu. Jadi kita langsung menyewa suatu bangunan gitu ya, untuk jadikan pusat kegiatan dari Yayasan Al-Haq dan LTTG Al-Haq. Dan sekarang, Ustaz, apakah Al-Haq ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya atau bagaimana? Ya kalau dibilang sesuai, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ini atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas dukungan juga dari berbagai pihak begitu ya. Kita walaupun sekarang masuk tahun kedua ya. Di tahun pertama ya alhamdulillah, saya melihat, ya saya pribadi saya nggak tahu apa yang orang lain rasakan gitu ya, tapi saya melihat banyak kemajuan, alhamdulillah ya, banyak kemajuan ya dari segi tahsin, pengelolaan tahsin ya. Sebelumnya kita memang konvensional kan ya, semuanya offline begitu ya, cabang-cabang masing-masing punya ininya sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya Al-Haq, akhirnya semua tersentralistik kan, termanage, tersentralistik semua dari pusat semua. Jadi baik pengadaan barang segala macam itu alurnya seperti apa, itu semuanya sudah jelas begitu ya, administrasi keuangannya dan lain-lain, masalah invoicing dan lain-lain itu program talaki asatid ya. Maksudnya dengan adanya seperti itu semuanya jadi bisa teratur gitu ya, bisa teratur
dan juga bisa terlaporkan dengan baik begitu ya. Iya. Saya lihat kalau dulu kan ya udah laki-laki aja begitu ya. Iya. Kalau sekarang semua ada laporannya gitu ya. Hmm. Ada grafik yang bisa dilihat, perkembangannya juga bisa dilihat gitu ya. Jadi alhamdulillah itu semua berjalan sesuai dengan ekspektasi. Cuman ya itu tadi, mungkin kita nggak bisa bilang bahwa kita ini lembaga terbaik atau terhebat, bukan gitu ya. Tapi kita senantiasa ingin jadi lebih baik gitu ya. Betul. Dari waktu ke waktu kita ingin senantiasa jadi lebih baik. Seperti itu sih kalau yang saya lihat. Untuk jangkauan Yayasan Al-Haq sendiri Ustaz, apakah hanya terfokus di Balikpapan, di Indonesia saja atau seperti apa? Ya, untuk tadi ya, kalau untuk ya memang fokus utama kita masih dalam bidang pendidikan seperti yang tadi kita sampaikan. Sementara ini bidang pendidikan, untuk fokus bidang pendidikan memang majority dari cabang kita adanya di Balikpapan ya, Kalimantan Timur ya. Itu banyak, tapi tetap di cabang-cabang yang lain juga tetap berkembang begitu ya, tetap berkembang, tetap kita support gitu ya. Support dalam hal ya tadi, dalam support pengelolaannya, support bahkan ya yang kemarin ya kita misalkan mencari peserta baru juga, kita juga ingin support mereka juga dalam mengiklankan gitu ya, segala macam itu kita juga support gitu ya. Gitu. Jadi ketika nanti ada yang bergabung dengan cabang baru gitu ya, LTTQ Al-Haq yang baru, ya kita akan support segala halnya gitu yang memang kita bisa mampu gitu sebagai pusat begitu ya. Ya yang bisa kita mampu ya kita akan support. Jadi kita tidak ya udah habis itu sudah gitu aja, udah buka cabang baru atau apa udah silakan, enggak gitu ya. Kita tetap kita manage, kita ada pertemuan rutinnya begitu ya. Jadi tetap kita tetap apa ya istilahnya, tetap berhubungan dengan mereka semua gitu ya. Makanya di Al-Haq itu saya melihat antara satu cabang dengan lain itu kita melihat memang seperti keluarga gitu ya. Sudah hampir-hampir kita tuh kayak bukan hubungan, maaf mungkin ada yang menganggap bahwa ini hubungan bisnis atau apa. Enggak begitu gitu ya. Kalau nanti yang mungkin yang tahu ya adalah cabang itu sendiri ya. Saya merasa kita udah seperti keluarga gitu ya, seperti keluarga. Jadi saling memperhatikan, tidak ada jarak yang jauh gitu antara kita dengan cabang. Nah itu memang yang kita inginkan, karena kita ingin jadi komunitas. Iya betul. Tadi itu tujuan kita, bukan hanya sekedar ini resmi hitam putih gitu ya, enggak gitu. Jadi emang kita pengen jadi komunitas ya seperti keluarga aja gitu. Seperti itu sih. Artinya punya ikatan emosional gitu. Iya betul, ya ikatan emosional. Kalau mereka misalkan wah ini kita butuh ini nih gitu kan, ya kita semampu kita, selagi dia menginfokan ya, kita semampu kita bantu gitu. Sebagai pusat kita bantu apa yang kita bisa gitu. Baik. Kita kan selama kurang lebih sekitar 1 tahun ini Ustaz ya, sedang dalam masa pandemi Ustaz. Otomatis semua kegiatan itu menurun drastis, tidak sebagaimana sebelumnya gitu. Apakah ada kemudian kendala-kendala yang muncul dikarenakan hal tersebut Ustaz? Ya pasti ada ya. Kalau terkhusus di lembaga tahsin, divisi pendidikan kita dalam bentuk lembaga tahsin Quran Al-Haq ini dan cabang-cabangnya, pasti ya semua, bukan hanya lembaga tahsin ya, semua bidang kehidupan terkena dampak pandemi begitu ya. Cuman permasalahannya ialah bukan pada pandeminya gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana menyikapi pandemi itu kan gitu kan. Betul. Ada orang yang berjiwa orang yang bagus gitu ya penyikapannya, dia menganggap ini suatu tantangan begitu ya, suatu tantangan sendiri. Ada yang menganggap ini suatu kelemahan begitu ya, jadi suatu yang negatif dan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, do nothing ataupun apa gitu ya. Tapi kita mencoba melihat ini dari satu sisi yang positif tadi ya. Ini suatu tantangan yang mana ini pun adalah eranya begitu ya. Ini udah masanya dan didukung oleh teknologi juga. Jadi kita karena ada pandemi, semua orang di rumah, ya udah kita harus benar-benar fokus pada bagaimana pembelajaran tahsin tilawah itu dengan cara online seperti itu. Ya kita fokus itu. Nah, dari situ juga selain dari situ biasanya buntut lainnya juga panjang itu kalau udah online gitu kan. Udah online itu peraturannya harus dirubah begitu ya. Lalu bagaimana supaya Al-Haq ini sampai ke orang-orang yang memang
nggak bisa tercapai secara fisik gitu ya. Kalau selama ini kan iklan-iklan fisik aja gitu ya di jalan atau apa ya. Ini gimana caranya supaya akhlak ini nyampe ke rumah-rumah, bukan hanya yang ada di sekitar Balikpapan, di luar Balikpapan juga ada begitu kan. Kegiatan-kegiatan akhlak juga nyampe gitu ke peserta gimana. Ya salah satunya mungkin ya dengan adanya kita bikin studio ini gitu ya, studio akhlak ini ya salah satu cara kita bagaimana supaya akhlak ini kegiatan-kegiatannya itu bisa tetap nyampe ke peserta ataupun masyarakat seperti itu. Karena kan kedepannya tadi pertama memang kita fokusnya di masalah tahsin ya, di tahsin ya, tahsin Quran gitu ya, belajar membaca Al-Quran. Tapi kedepannya kan berkembang begitu ya. Tadi kan kita punya beberapa divisi ya, itu juga ya, ada ininya juga gitu, ada kegiatannya juga. Nah, dengan adanya studio ini, semua kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya bisa dinikmati oleh orang banyak itu ya kita adakan di studio, sehingga orang-orang pun bisa merasakan walaupun mereka tidak secara fisik di Balikpapan, tapi mereka selalu ibaratnya apa ya kalau dalam ini engage gitu ya, terhubung, connected lah dengan akhlak itu. Makanya kemarin kalau dekat tim media saya kesampaikan ya apapun berita sekecil apapun ya sampaikan aja di Facebook kalau itu memang berita baik gitu ya, sampaikan aja biar orang-orang tahu kegiatan di Al-Haq itu ternyata ya banyak begitu ya, banyak. Dan memang banyak sekali gitu ya. Ini saya rasa teman-teman media ataupun teman-teman admin juga divisi lain melihat ini ini yayasan tapi kok kayak perusahaan swasta. Iya. Proyeknya banyak betul gitu ya. Full kegiatannya setiap minggu gitu. Cuman yang yang bisa ditampilkan di medsos mungkin hanya sebagian aja begitu yang bisa kita tulis gitu ya. Sebenarnya banyak sekali begitu ya, sampai kadang-kadang mungkin saya ngelihat gitu teman-teman media kita kadang bekerja itu sampai larut malam, jam 12 malam gitu ya. Padahal ini yayasan gitu. Yayasan aneh. Baik. Nah, artinya kan pandemi ini bukanlah satu-satunya kendala yang pernah dihadapi Al-Haq, Ustaz. Iya, betul. Kurang lebih berarti sekitar 8 tahun. Pernahkah ada tahun-tahun yang berat, yang sangat berat gitu, Ustaz, di antara yang dilalui itu? Iya. Kalau bilang berat karena kita juga masih secara yayasan, kita masih seumur jagung ya. Baru tahun kedua, tapi ya paling berat kalau dari 2 tahun ya pasti yang di awal ya. Di awal tahun ya. Karena kan kalau boleh dibilang, kalau saya di sini, saya dalam sudut pandang saya sebagai mungkin mengurus yayasan gitu ya. Itu kayak saya menganggap bahwa saya ini saya menganggap yayasan ini bukan yayasan sebenarnya. Saya hampir-hampir menganggap yayasan ini kayak perusahaan gitu ya. Karena memang seperti perusahaan gitu, banyak divisinya begitu dan banyak karyawannya, punya cabang juga, subsidiarisnya ada begitu ya, cabang-cabangnya ada. Jadi saya menganggap ini bukan yayasan seperti perusahaan ya. Kalau sebagaimana sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha gitu ya. Seorang pengusaha ketika memulai usaha itu kayak mana kira-kira itu sulitnya gitu kan. Sulit sekali begitu ya, sulit sekali, bahkan waktu tenaga tuh benar dicurahkan untuk memikirkan ini desain awalnya nih mau kayak gimana begitu kan ya. Kita punya modal tapi kita nggak tahu nih bagaimana cara menggunakan modal ini gitu kan. Karena menurut saya emang rumit begitu ya, sebenarnya ya rumit, membuat ini tuh rumit gitu ya, karena banyak hal yang perlu dipikirkan dan banyak tim. Kalau sendirian kayaknya nggak bisa. Ya, saya makanya alhamdulillah di Al-Haq ini saya rasakan Allah mengumpulkan orang-orang hebat gitu ya di sekitar Ustadz Saiful gitu ya, sehingga ini bisa terjadi gitu ya. Karena saya rasa ini ya pertama pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Yang kedua ya Al-Haq ini diisi oleh orang-orang yang memang luar biasa begitu ya, punya dedikasi yang tinggi terhadap Al-Quran, walaupun mereka mungkin secara materi mungkin nggak begitu dapat sama seperti misalkan dia kerja di mana begitu ya, tapi ya semua punya semangat yang sama begitu ya. Nah itu yang hebatnya, dan inilah yang menurut saya yang menjadikan Al-Haq ini bisa seperti ini ya. Yang mudah-mudahan bisa terus lebih besar lagi gitu ya, bisa lebih lagi yang kita harapkan seperti itu. Berarti motivasi yang Ustadz punya itu kan cukup kuat, Ustadz ya. Lalu apa motivasi terkuat Ustadz sampai harus bertahan di, ibaratnya tadi kata Ustadz kan kalau misalkan kita mungkin cari di luar mungkin kita akan dapatkan balasan atau gaji lah atau mungkin bayaran segala macam yang lebih besar gitu Ustadz. Tapi Ustadz secara pribadi lebih memilih untuk banyak
berkembang di sini gitu, mau mengembangkan di sini? Motivasinya apa tuh, Ustaz? Ya tentu saja ya pertama ini ya dakwah begitu ya, dakwah. Jadi saya rasa apa ya, mungkin sama dengan yang teman-teman yang di yayasan juga. Kalau mengurus hal yang lain mungkin orang udah banyak lah istilahnya. Betul, Ustaz. udah hebat-hebat lah istilahnya gitu kan ya. Nah, tapi kita juga perlu orang-orang hebat itu juga mengurus Al-Qur'an gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan ada surat ya, ayat yang mengatakan bahwa Allah berfirman itu yang artinya dan berjihadlah dengan Al-Qur'an itu dengan jihad yang besar gitu kan. Kalau seandainya jihad itu dimaknai tanda kutip ya, dimaknai suatu pekerjaan ya, pekerjaan aktivitas gitu ya. Maka di situ Al-Qur'an bilang dengan jihad dan kabiro lah istilahnya gitu. Jangan jihad yang besar, yang agung gitu ya. Nah, ya di situ berarti kan apa ya istilahnya ada totalitas profesionalisme juga di situ gitu. Betul. Jadi orang mungkin banyak profesional atau totalitas kan di bidang pekerjaannya masing-masing ya. Nah, kita pun sama gitu ya. Kita ingin supaya Al-Qur'an ini juga seperti itu gitu. Apakah itu tidak bisa gitu? Harusnya itu kan bisa gitu. Itu bisa. Ya mungkin awalnya di situ ya. Awalnya di situ. Kalau ibaratnya ada orang untuk dunia ini luar biasa totalitasnya gitu. Betul. Tapi kenapa untuk Quran kok nggak bisa gitu? Iya. Yang salah ini siapa sebenarnya? Padahal hampir-hampir waktu itu Ustadz pernah bilang ke saya gitu ya. Begini ceritanya itu. Saya kadang-kadang berpikir ini gimana ya dananya dari mana gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu ya. Terus Ustadz kadang-kadang bilang, itu nanti Allah yang ngurus gitu kayak gitu. Akhirnya saya berpikir waktu tentang masjid gitu ya. Ini masjid bener kah ini dananya bikin masjid sebesar ini gitu kan. Saya jadi berpikir gitu. Masjid ini sebenarnya punya siapa gitu ya, aslinya gitu kan. Masjid yang mana? Masjid ya Masjid Al-Haq gitu yang lagi dibangun itu kan. Ini masjid ini punya siapa gitu kan. Masjid itu kan milik Allah sebenarnya gitu kan. Kira-kira kalau yang punya, yang akan bangun itu yang punya atau para tukangnya gitu yang akan membangun ya, aslinya yang mendanainya ya. Harusnya kan yang punya ya, gitu betul. Kan. Kalau masjid itu punya Allah berarti yang akan kasih dananya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, jadi kita sebagai pekerja ya cuman ngurusin administrasinya aja sebenarnya begitu ya. Yang masalah bagaimana dananya itu adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala istilahnya begitu. Sama seperti ketika analoginya mungkin mirip dengan ketika Ka'bah mau diserang Raja Abraha gitu ya kalau salah. Itu kan Abdul Muthalib ditanya ya. Ini kamu nggak khawatir sama Ka'bahmu akan diserang lah kurang lebih begitu ya. Terus ya saya cuman kamu kok khawatir malah kambing-kambingmu apa gembala-gembalamu lah, unta-untamu. Ya iya karena itu punya kambing itu punya saya, itu milik saya. Jadi saya bertanggung jawab kepada kambing-kambing itu lah itu. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Allah yang tanggung jawab itu untuk menjaga itu ya. Memang benar gitu ya. Akhirnya Ka'bah itu dijaga oleh Allah kirimkan burung ababil dan seterusnya sehingga Raja Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Nah sama juga dengan ini juga konsepnya juga gitu ya. Kita bergerak di Quran ini ya kita motifnya itu gitu ya. Quran ini berasal dari sisi Allah ya. Kita cuma penjaganya aja, ngejagain atau mendakwahkannya aja gitu ya. Selebihnya segala macam hal-hal yang untuk mensupport itu masalah dana dan seterusnya ya, orang-orang itu nanti Allah kirimkan ya gitu. Betul. Itu yang saya lihat gitu ya. Jadi nanti Allah kirimkan ini, Allah kirimkan itu, Allah kirimkan orang ini, Allah kirimkan orang itu, Allah kirimkan orang yang spesialis di bidang ini, spesialis di bidang itu gitu ya. Jadi terkumpul di Al-Haq itu gitu. Ya entah bagaimana ya itulah yang terjadi yang berjalan saya melihat seperti itu gitu. Kok ini bisa ya orang ini emang ahli di sini dia gabung ke Al-Haq gitu ya. Gitu. Itu kan suatu hal yang luar biasa gitu menurut saya gitu ya. Seperti itu sih yang saya lihat gitu. Dan Al-Haq ini memang sepertinya latar belakangnya cukup beragam Ustaz ya. Iya betul belakang. Dan latar belakangnya orang-orang yang bergerak di Al-Haq ini kira-kira dari mana aja? Ya macam-macam gitu ya kadang-kadang kalau dia pengurus yayasan ya jelas ya beragam ya bahkan nggak ada saya nggak tahu siapa yang dari pesantren. Ya itu maksudnya ada yang memang artinya Ustaz Saiful jelas gitu. Kita beliau memang orang di bidang qiraat dan segala macamnya. Tapi apakah orang-orang di belakang ini semuanya latar belakangnya pesantren, sekolah-sekolah agama seperti itu Ustaz? Ya kalau untuk
pengurusnya saya rasa Ada kayaknya nggak ada deh yang dari lulusan pesantren. Malah ada Nah, saya lulusan sarjana teknik, sarjana psikologi gitu ya. Lalu antum sendiri kan jadi psikologi kan? Psikologi. Itu kan saya jadi teknik gitu ya. Ustaz Lukman juga teknik. Dan background pendidikan juga macam-macam gitu ya. Nggak ada yang agama. Siapa yang agama saya? Nggak ada kayaknya. Istri saya juga dulu guru, istri saya misalkan pengajar. Yang saya tahu ya yang pengurus, kalau paling yang spesialis misalkan ya tenaga admin keuangan itu jelas ya, emang dia dari background keuangan pasti kan. Seperti itu, paling itu aja gitu. Tapi kalau yang pengurus yang lain itu kayaknya nggak ada yang backgroundnya yang agama gitu kayaknya. Dan itulah uniknya. Jadi Ustaz Saiful tuh mengumpulkan orang-orang itu yang mungkin dalam hal ini saya bilang pengajar ya, itu datang dari berbagai kalangan pendidikan gitu ya. Tapi mau gitu, mau belajar Quran bareng Ustaz Saiful gitu ya setiap pekan sekali. Bahkan sekarang ini ada yang unik kan, sekarang ini para asatidz itu udah beberapa ya, ada 4 atau 5 itu yang sudah hafal Tufatul Atfal. Tufatul Atfal itu 62 bait loh, lumayan loh. Panjang gitu, sekitar 62 baris gitu ya, berbahasa Arab gitu ya. Itu biasanya kan itu dihafalin oleh orang kalangan pesantren. Ya mungkin itu juga dihafalin sama anak-anak karena itu Tufatul Atfal kan hadiah untuk anak-anak, matan tajwid untuk anak-anak sebenarnya gitu. Dan itu dipelajari mungkin di SD atau di SMP-nya pesantren lah, kelas pesantren. Tapi ini kan dihafalin sama orang-orang yang background-nya itu karyawan apa. Ini kan unik gitu loh. Ada ini tapi ngapalin begituan. Makanya ini yang unik lah di dalam Al-Haq tuh unik. Dan itu pun bukan di masa muda atau anak-anak, setiap masa yang udah tua yang mungkin kayaknya ngafal tuh bukan hal yang gampang lagi gitu. Gampang betul. Ya rata-rata kita usianya rata-rata mungkin di atas 27 lah. Udah 35, ada yang 38 macam-macam. Tapi ngafalin tuh Tufatul Atfal juga gitu. Tadi kan beberapa kali Ustaz menyebutkan Ustaz Saiful gitu Ustaz ya. Apakah ada satu atau mungkin 2 nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Saiful kepada Ustadz, kepada asatidzah yang lain yang mungkin itu betul-betul menjadi modal yang besar gitu, sebagai motivasi yang besar untuk Ustadz dan teman-teman? Iya, kalau yang sering diinformasikan kepada kita kan ya hadis itu ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu gitu ya. Ya itu yang menjadi nafas kita lah di Al-Haq ini, karena dari situ awalnya sebenarnya terjadinya semua ini yayasan Al-Haq dan lain-lain sebagainya itu hanya dari situ gitu ya. Jadi beliau punya semangat untuk mengajar Al-Quran, tapi nggak berhenti kepada menciptakan peserta gitu ya. Kan kalau ngajar berarti kan menciptakan peserta gitu ya. Tapi juga punya semangat gimana supaya wa'alamahu juga gitu. Betul. Man ta'allamal Qur'ana wa'alamahu juga, dalam artian ini peserta nanti juga ngajarin lagi gitu. Nah ini ya itu dia, makanya kenapa bikin yayasan juga dari situ juga gitu. Karena buntut dari hadis itu itu imbasnya banyak begitu ya. Imbasnya banyak gitu. Imbasnya ya salah satunya artinya kita harus membina juga dong. Kita bina peserta, udah jadiin peserta jadi qori bagus. Oke. Lalu kemudian nih gimana supaya qori ini berdaya guna juga kepada masyarakat. Nggak mesti dia ngajar di Al-Haq, mau ngajar di mana TPA sekitar. Yang penting dia wa'alamau dan mengajarkan itu kepada orang lain gitu ya. Kan khairukum khairun nas anfa'um linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Artinya kalau digabungin 2 hadis itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain dengan cara mengajarkan Quran. Kan gitu. Seperti itu kalau kita gabungkan lah, soalnya saya bukan ahli hadis tapi saya menangkapnya seperti itu. Jadi supaya ilmu itu ya bermanfaat kepada orang lain, dan ilmu yang paling bermanfaat untuk diajar orang lain adalah ilmu tentang Quran ya, karena tentang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kan, dan hukum-hukumnya. Jadi dari situ buntutnya banyak gitu ya, sehingga kita bikin yayasan, kita bikin lembaga tahsin dan seterusnya, sehingga ini termanage dengan baik. Itu mungkin yang hal falsafah utama yang senantiasa kita ingat ya, digaungkan oleh Ustaz Saiful gitu ya. Makanya ketika ada ke kita juga ada beberapa gitu ya, minta ini boleh nggak pakai modul ini gitu, Ustaz, untuk dakwah gitu ya. Ustaz kadang mengizinkan, ya silakan aja gitu ya. Misalkan ke lapas boleh, ya udah ke lapas izinkan, atau di daerah terpencil di mana gitu yang nggak kejangkau pengajar kita tapi ada peserta gitu ya. Ada peserta kita yang memang udah levelnya udah lumayan ya, udah level agak tinggi lah atas ini. Lalu dia ngelihat ini bermanfaat sekali metode ini buat
daerah dia di terpencil gitu ya. Hmm. Terus gimana, boleh nggak pakai? Ya silakan aja gitu ya. Selama dia dulu pernah belajar metode alhaq ya silakan aja gitu. Tapi tentu saja izin dulu ya. Izin dulu ke Ustaz Saiful, ke kita, diizinkan ya udah silakan. Karena ya itu tadi prinsipnya membuat ini sesuatu yang viral gitu ya. Kan viral banyak aja. Kadang-kadang kalau kita lihat orang viral banyak ya. Sekarang kan media medsos sudah luar biasa begitu ya. Orang memviralkan sesuatu yang buruk itu gampang sekali tersebarnya, begitu kan. Kenapa kita nggak berpikiran yang sama tapi itu kebaikan? Bukankah sudah terlalu banyak di negeri ini disebarkan hal-hal yang tidak baik sehingga menganggap bahwa semua orang di negeri ini kayaknya negatif semua begitu ya. Berita yang ada di ini tentang korup misalkan ya, maaf kita dengar di berita, misalkan nonton berita isinya kalau nggak pencurian, korupsi gitu, berita-berita yang sifatnya negatif, ini berantem, acara TV aja sampai bikin acara prank ataupun apa yang sifatnya settingan dan negatif lagi gitu, dan itu ditonton gitu. Saya rasa ini nggak benar sebenarnya. Apakah emang sudah senegatif ini masyarakat Indonesia gitu? Padahal kan nggak begitu. Ada hal-hal yang mungkin misalkan orang perjuangan seorang ibu gitu muslimah mendidikan anaknya supaya jadi hafiz Quran, itu kan nggak pernah di blow up gitu. Kenapa hal-hal yang bagus gitu ya itu diviralkan gitu? Bukan dengan maksud untuk ingin dipuji, bukan itu. Ini masalahnya ialah supaya ini jadi suatu hal yang baik gitu ya. Jadi masyarakat kita biasa mendengar yang baik, melihat yang baik begitu ya. Jadi tercipta iklim yang baik gitu. Pikiran orang juga jadi tenang ngelihat, karena senantiasa ngelihat sesuatu yang baik-baik. Kalau bisa yang buruk-buruk itu ya kalau bisa tidak boleh aja gitu, acara-acara seperti itu. Berarti kan sebenarnya tuh kita bukan kekurangan kebaikan untuk diviralkan, tapi memang kebaikan itu banyak disimpan gitu, Ustaz ya? Ya, tidak bisa bagaimana untuk dilaporkan, di-manage. Nah, itu kita tidak ingin seperti itu. Kita makanya senantiasa kita bilang ke divisi-divisi di Al-Haq, bilang Anda melakukan apapun, banyak pekerjaan Anda, tapi kalau Anda tidak laporkan, itu tidak maksimal Anda melipat gandakan kebaikannya gitu loh. Hanya biasa dirasakan oleh Anda dan objek yang Anda ajak kerjasama itu. Tapi bukankah ada orang lain di luar sana yang juga butuh informasi itu, kebaikan itu, sehingga dia tahu itu ada alhaq toh. Kita bisa, jangan kita juga bisa buka di sini. Seperti itu. Kita juga bisa seperti kamu di situ. Kita copy paste di sini. Ya, itu kan. Jadi kita ingin seperti itu gitu ya. Jadi gelombang kebaikan ini yang berasal dari Al-Qur'an ini bisa nyampe ke seluruh pelosok gitu ya. Yang mungkin dimulai dari hal yang kecil begitu ya. Tapi kalau senantiasa dilaporkan, disiarkan itu, insya Allah orang-orang akan melihat bahwa masih ada tuh kebaikan-kebaikan di pelosok lain gitu ya. Ternyata kita nggak tahu gitu. Baik. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir, Ustaz, yaitu tentang rencana 5-10 tahun ke depan untuk Al-Haq ini seperti apa, Ustaz? Baik. Ya sebenarnya kalau menyambung dari yang tadi ya, intinya adalah terakhir kita ingin jadi satu komunitas gitu ya, komunitas yang terhubung gitu ya, baik tadi bergerak di bidang pendidikan dalam bentuk dakwah Quran, lalu nanti ada ekonominya dan usahanya juga jalan gitu ya. Misalkan nanti kita punya Al-Haq punya peternakan kambing ataupun gitu ya, wakaf dalam bentuk wakaf gitu ya, itu bisa. Nah, nanti mensupport dakwah Quran juga bisa, atau mensupport tempat lain juga bisa begitu ya. Ya intinya semua divisi dalam Al-Haq ini kalau bisa maju begitu ya. Bahkan kalau memang nanti udah terlalu udah kan terlalu besar, udah memang fokusnya emang di situ, nggak menutup kemungkinan kan, misalkan kalau misalkan divisi ekonomi itu jadi koperasi misalkan ya. Kalau divisi IO itu emang jadi usaha IO sendiri gitu. Jadi sama-sama Al-Haq tapi ininya beda, badan hukumnya beda gitu ya. Jadi memang profesional gitu, masing-masing punya inian profesional, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kita secara praktikal di lapangan begitu ya, dari sisi yayasan sendiri. Pertama kita fasenya di mana kita itu mungkin kita boleh bilang set up segala sesuatu ya, maksudnya dari sistem administrasi, keuangan, lalu perekrutan orang-orang, perapihan divisi, SOP dan seterusnya. Itu mungkin tahap pertama. Nanti
tahap kedua ini kemarin sistem perpajakan ya, dari sisi keuangan kita betulin juga perpajakan gitu ya, masalah perpajakan kita juga berusaha untuk comply dengan peraturan pajak di Indonesia. Nah, kedepannya sistem keuangan kita juga kemarin kita perbaiki ya, sebelumnya konvensional begitu ya, konvensional kalau secara offline, sekarang sudah terhubung ke online gitu ya, sehingga bisa diakses dari mana saja seperti itu dari sistem keuangan. Nah, kemudian perpajakan tadi kita sudah perbaiki, kemudian dalam waktu dekatnya mungkin ya kita mau coba mungkin ya tahun depan kali ya. Ada target juga atau 1 atau 2 tahun ke depan kita ingin mendapatkan semacam ISO ya, standarisasi ISO mungkin ya, untuk suatu perusahaan agar semua mungkin prosedur di dalamnya itu sudah baku lah, sesuai dengan standar perusahaan gitu. Ingin mendapatkan pengakuan itu mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi kita mesti perbaiki semua tata kelola kita dan terdokumentasikan dengan baik. Nanti setelah itu mungkin kita ini. Nah, itu dari sisi tata kelolanya. Kemudian dari sisi perizinan ya, tadi saya bicara sistem keuangan, terus tata kelola, terus perizinan. Ini juga lagi diusahakan juga untuk kita dapat surat izin resmi ya. Kalau akte notaris jelas kita udah punya. Untuk surat izin ini kita kemarin sudah koordinasi juga dengan pihak Kemenag ya, kalau nggak salah, untuk supaya lembaga tahsin itu resmi gitu ya, di bawah diketahui oleh pemerintah, maka perlu dibuatkan izin operasionalnya. Nah, ini kita masih ongoing menyiapkan data-datanya untuk disubmit ke Kemenag ya. Mudah-mudahan nanti di sana kita dapat nomor istilahnya ada izin resmi untuk mengadakan pendidikan tahsin tilawah Al-Qur'an yang memang resmi seperti itu. Nah, itu terus dari sisi media kemarin kita juga sudah katakan bahwa kita usahakan agar sekarang ini kita masih punya studio mini ya, podcast studio. Nah, dan beberapa perlengkapannya ternyata saya kira nilainya mungkin 50 juta ke bawah, ternyata mahal sekali gitu ya peralatan media ini, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta gitu ya. Alhamdulillah untuk tahap 1 ini studio podcast ini sudah hampir lengkap kalau boleh dibilang ya. Nah, kemudian nanti ke depannya kita mau ruangan di depan itu kan, di depan studio mini itu masih ada ruangan kosong. Mau kita kembangkan jadi studio talk show ya, talk show studio, jadi lebih besar lagi, dan terus saja nanti mungkin butuh support dari sahabat-sahabat Al-Haq sekalian di seluruh Indonesia gitu ya, untuk berpartisipasi ya, berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengadaan studio talk show itu ya. Mudah-mudahan nanti kita ingin mudah-mudahan ini jadi studio yang lengkap begitu ya, dan bisa jadi rujukan juga di Balikpapan, terutama yang keislaman ya, itu ketika ada tokoh atau apa bisa masuk ke studio itu untuk siaran ataupun dan seterusnya seperti itu. Baik. Yang terakhir Ustadz, mungkin ada Ustadz juga sebagai ketua Yayasan Al-Haq Indonesia, mungkin ada pesan untuk seluruh tim yang berpartisipasi di dalam pembangunan Yayasan Al-Haq Indonesia ini. Iya, jadi kalau kalau tadi mungkin nyambung yang tadi sedikit ya, di dalam divisi ini kita ada beberapa orang gitu yang terlibat di sini. Mungkin saya ini dulu ya. Yang pertama, untuk di divisi pendidikan diketuai oleh Ustadz Jauhar ya, Ustadz Jauhar. Kemudian saya bicara dari yayasan dulu kali ya. Saya lupa tadi infoin pengurus yayasan gitu ya. Yayasan Al-Haq Indonesia ini pembinanya yaitu ketua pembinanya Ustadz Saiful Anwar LCMA Al-Hafiz. Kemudian ada anggota dewan pembina yaitu Ustazah Nur Fasihah SE, beliau istri dari Ustadz Saiful Anwar. Kemudian dewan pembina lainnya anggotanya yaitu Pak Sukma Unggul ST. Kemudian anggota berikutnya yaitu Pak Jantiko Yunanda situ. Dan juga ada Pak Esa Taufik juga yang menjabat sebagai ketua Yayasan Ar-Rahmah saat ini. Itu jadi pembina kita. Kemudian di pengurus Yayasan Al-Haq ini ada saya sendiri sebagai ketua, Azim Zulkarnain. Nah, kemudian ada Ustadz Jauhar Wayunindo ST, beliau sebagai wakil ketua yayasan.
dan juga dia sebagai Direktur LTTK Al-Haq, di istilahnya ketua divisi pendidikannya lah gitu kan. Kemudian ada Pak Rahmat Wijaya AMD, beliau sekretaris yayasan. Kemudian ada Ustadz Lukman Rashidi STMMT, beliau sebagai bendahara yayasan. Nah, sedangkan untuk di dalam tadi divisi yayasan ya ada admin dan keuangan ya, admin dan keuangan ada Mbak Tiwi, ada Mbak Anis, ada Mbak Siti Fitriani, yaitu yang ngurusin admin dan keuangan. Kemudian ada IO dan fundraising, ada Ustazah Iin ya, yang mengarrange ini supaya bisa podcast ini bisa terjadi ya, Ustazah Iin. Dan juga ada Ustazah supportnya, ada Ustazah Rina Firmani kalau nggak salah. Kemudian ada juga divisi ekonomi dan usaha. Nah, ini diketuai oleh Ustazah Ninin Parwati ya. Beliau Masya Allah luar biasa, punya tim juga yang bergerak di divisi ekonomi itu ada namanya tim Al-Hijrah. Nah, kita dan itu dimasukkan ke dalam divisi ekonomi kita. Jadi kita sudah punya ini juga tanah sekitar 2 hektaran yang dikelola ya dari salah satu tim Al-Hijrah itu, pesertanya gitu. Itu dikelola oleh kita di Balikpapan, kilometer berapa? 5 apa 8 gitu ya. Di Balikpapan juga. Bukan di Manggar ke sana, ke arah Manggar sana. Ya di Lamaru sana ya. Itu juga ada perkebunan dan peternakan. Mereka fokus pada peternakan dan perkebunan, dan dia masuk ke dalam divisi ekonomi dan usahanya Al-Haq. Ya nanti ini rencananya mereka juga akan meluncurkan program ya, program-program mereka juga, program-program yang sifatnya keekonomian lah. Itu di bawah Al-Haq juga seperti itu. Itu ada tadi Ustazah Ninin Parwati dan tim Al-Hijrah namanya. Kemudian ada divisi media. Ya di sini ada 3 ya, Mas Agus, terus Mas Andre dan juga Mas Ahmad yang mensupport kita. Ya itu kalau divisi-divisi yang di ini ya, di Yayasan Al-Haq seperti itu. Nanti kalau untuk LTTK Al-Haq nanti mungkin Ustaz Jauhar yang lebih kompeten untuk menjabarkan lebih bawah. Baik, mungkin itu Ustaz yang akan kita obrolkan hari ini. Mungkin cukup di situ dulu. Saya ucapkan terima kasih Ustaz atas kedatangannya hari ini ya, di podcast Dialektika. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan diundang juga beberapa ustadz yang lainnya Ustaz ya. Seperti Ustaz Jauhar sebagai Direktur LTTK Al-Haq Ustaz. Betul. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azim atas kedatangannya hari ini. Ya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan sebuah perkataan dari seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Bahwasanya kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Artinya bagi seluruh sahabat Al-Haq yang memiliki nilai-nilai kebaikan untuk didakwahkan, maka mari dirapikan dan ditampilkan ke depan publik agar kebatilan itu tertutupi dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah As-Saff, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, yang mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh, artinya dalam keadaan yang rapi. Maka sekali lagi, setiap kebaikan harus dirancang dengan baik, harus dimanage dengan baik, agar kebatilan, keburukan itu bisa dikalahkan oleh kebaikan. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Silahkan tetap menunggu atau tetap menyaksikan setiap media sosial yang dimiliki oleh Metode Al-Haq Indonesia. Bisa ikuti kami di fanpage di Facebook Metode Al-Haq, kemudian di Instagram juga Metode Al-Haq, dan juga channel YouTube kami di Metode Al-Haq. Seperti itu, silahkan klik subscribe, like, dan share. Bagikan kepada siapapun yang menurut kita patut untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman semua, sahabat Al-Haq. Dengan ini saya, Ahmad dan Ustadz Azim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.